Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Melpiana Putri, NIM 248, dan rekan-rekan saya yang bernama Tata Muhammad Taufik, Elsa Intan Permatasari, dan Delanix Regia. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan Green Marketing Project TPS 3R. Selanjutnya mengenai profil dari klien TPS 3R. Namanya Bapak Galuh Okta Landa Putra. Alamatnya RT 1 RW 2 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Pendidikan terakhir Bapak Galuh ini S1 Teknik Tata Kota. Beliau merupakan sekretaris di TPS 3R. Lalu selanjutnya mengenai profil singkat dari TPS 3R Saling Asi 2. TPS 3R ini tuh bergerak di bidang lingkungan sampah, sampah organik dari masyarakat sekitar. TPS Kompos ini mengumpulkan sampah untuk diolah menjadi pupuk dan pakan ayam. TPS Kompos kini memiliki 10 orang pegawai tetap. Pengolahan sampah dilakukan secara rutin dan bertahap. Sampah dikumpulkan terlebih dahulu, lalu diolah secara langsung oleh pegawai-pegawai di TPS 3R. Lalu untuk sampah anorganiknya dikumpulkan terlebih dahulu, lalu dijual setiap 2 minggu sekali. Lalu untuk sampah organiknya diolah secara langsung untuk dijadikan kompos. Pupuk kompos ini kini diproduksi oleh TPS 3R telah memperoleh 500 kg pupuk kompos setiap bulannya. Untuk memasarkan kompos tidak menentu, terkadang kompos terjual cepat dan tidak menentu. TPS dibantu oleh kecamatan untuk memasarkan komposnya karena kecamatan mempunyai grup Kota Bandung. Kompos ini dijual dilengkapi dengan komposisi dan kontak personal agar memudahkan para pembeli untuk menghubungi penjual. Kini TPS Kompos telah bekerja sama dengan lahan pertanian TNI yang berada di bawah naungan Citarum Harum. Lalu selanjutnya mengenai analisa produk. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, warga RW 12 mendukung penuh kegiatan TPS 3R Silih Asi 2. Yang kedua, di bawah naungan DLHK Kota Bandung. Lalu yang ketiga, harganya itu tergolong murah. Yang keempat, tidak menimbulkan bau yang menyengat. Lalu selanjutnya mengenai weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahannya itu pembuatan kompos sangat lama. Lalu yang kedua, belum adanya media untuk promosi seperti media Instagram dan media-media lainnya. Lalu yang ketiga, penjualan dan pembuatan maggot lebih efektif dan efisien dibandingkan kompos. Lalu yang keempat, kurangnya alat untuk ternak maggot. Ketiga, ada opportunity atau kesempatan. Nah, yang pertama itu memenuhi kebutuhan pupuk para petani sayur. Yang kedua, bekerja sama dengan para ternak lele, ternak ayam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan produk yang diinginkan oleh masyarakat yang mulai bercocok tanam tanaman di rumahnya. Lalu yang keempat, menyadarkan generasi milenial dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threat. Yang pertama itu pesaing dengan produk yang sama dan memiliki harga yang lebih murah. Lalu yang kedua, produk kompos yang memakai kotoran hewan itu memiliki kualitas yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danix Regia Putri Jaufat, NIM 511171239. Di sini saya akan mempresentasikan proses kerja yang kami lakukan pada produk pupuk kompos organik TPS 3R ini yang beralamatkan di RT 01 RW 12 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Proses yang kami lakukan yang pertama yaitu membahas dan mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara terkait profil klien dan produk.
Jadi sebelum kita melakukan wawancara atau survei langsung ke tempat pengolahan pupuk kompos itu, kami sebelumnya mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan terkait produk, pemasaran profil, lalu apa saja sih bahan pembuatan kompos, lalu bagaimana cara mengolahnya hingga menjadi kompos, dan lain-lain. Untuk cara mengolah komposnya itu bagaimana. Lalu yang kedua, kami sekelompok melakukan wawancara secara online dengan media Google Meet dengan pihak terkait mengenai profil klien dan produk. Setelah kami kumpulkan semua pertanyaan, lalu kami melakukan wawancara secara online. Setelah itu kami pun melakukan kunjungan dan sekaligus wawancara kembali terkait proses produksi untuk merancang marketing plan. Di sana pun kami melakukan kunjungan dan kami pun diperlihatkan dari awal membuat kompos, dari mengumpulkan sampah-sampah organik, lalu mengolahnya, terus dicampurkan dengan yang lain-lain. Kami di sana mengikuti sampai akhir. Lalu hasil dari setelah merancang marketing, kemudian didapatkan hasil analisanya. Setelah itu solusi dan rekomendasi. Solusi dan rekomendasi kami sekelompok memberikan ide berupa solusi atau rekomendasi terkait permasalahan ataupun kendala terhadap temuan. Di sana tuh kendalanya bukan kendala sih, masih kurangnya peralatan. Lalu pembuatan kompos itu butuh waktu yang sangat lama, dan pihak terkait pun ingin membuat ide baru untuk membuat pelet ataupun makan ikan ataupun yang lainnya, karena dengan pelet itu bisa lebih efektif dan efisien waktu pembuatannya dibandingkan dengan kompos. Lalu pembuatan kompos itu waktunya yang lama, lalu ribet juga ngumpulin sampah-sampah organik, dan harga yang dijual pun relatif murah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Intan Permatasari dengan NIM 511171242. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 poin utama dalam temuan yang kami temukan pada TPS Kompos Silih Asih 2. Temuan yang pertama adalah mengenai pembuatan kompos yang cukup lama. Yang kedua adalah belum adanya sosial media untuk melakukan promosi. Yang ketiga adalah penjualan dan pembuatan maggot lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pembuatan kompos. Yang keempat adalah kekurangan alat untuk peternakan maggot. Brand awareness pada TPS ini adalah meningkatkan kesadaran merek produk pada suatu individu maupun masyarakat yang tertarik dengan pengolahan sampah dan juga hobi bercocok tanam dengan menampilkan iklan dan mengadakan campaign sesuai dengan target yang akan diadakan dengan penyesuaian anggaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai temuan dan juga implikasinya. Yang pertama adalah pembuatan kompos dinilai sangat rumit dan juga tidak efisien waktu. Ini karena pada umumnya untuk pembuatan kompos diperlukan waktu 15 hari hingga 1 bulan. Dan apalagi ketika banyak sampah yang harus diolah menjadi kompos, sehingga hasilnya itu tidak bisa diproduksi untuk setiap hari. Yang kedua adalah belum adanya sosial media untuk melakukan promosi pada TPS ini. Dan yang kita tahu, promosi ini adalah salah satu alat yang sangat penting pada pemasaran.
Promosi membuat produk yang kita promosikan akan lebih dikenal orang, dan orang-orang akan mengetahui produk kita. Maka dari itu sangat disayangkan sekali. Ini karena promosi yang dilakukan TPS ini harus izin dulu kepada pemerintahan. Karena TPS ini berada di bawah naungan pemerintahan ataupun DLKH. Dan yang ketiga adalah proses pembuatan dan penjualan maggot dinilai lebih efisien dan juga efektif, karena untuk membuat maggot itu sendiri waktunya lebih sebentar ataupun lebih singkat dibandingkan dengan pembuatan kompos, yaitu hanya sekitar 10 hari. Dan maggot ini adalah salah satu larva jenis black shoulder fly. Larva ini dinilai sangat unik karena dia memiliki tingkat nutrisi ataupun nutriens yang sangat baik dan yang sangat tinggi, dan ketika bahan ataupun maggot ini diberikan kepada ternak, nah ternaknya ini akan menghasilkan ternak-ternak yang baik, seperti itu. Maggot ini adalah bahan pangan yang baik dibandingkan dengan bahan pangan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kekurangan alat untuk memproduksi maggot. Sehingga dengan kekurangan alat ini adanya hambatan untuk memproduksi maggot. Padahal dari segi penjualan sebenarnya untuk maggot mungkin akan lebih menguntungkan, seperti itu. Saya Tata Muhammad Taufik akan menjelaskan mengenai rekomendasi yang kami sampaikan kepada TPS3R, yaitu yang pertama konten YouTube, Instagram, dan TikTok. Karena di tahun 2021 ini TPS3R akan memulai aktif di sosial media. Yang kedua, kami menyarankan mengenai perubahan dari desain kemasan. Yang ketiganya, kami menyarankan juga untuk mengikuti kegiatan mengenai bercocok tanam. Yang keempat, kami menyarankan atau merekomendasikan penjualan di e-commerce. Selanjutnya ada brand strategi untuk TPS3R. Dari brand core yang pertama ada tujuan. Yang pertama tujuannya yaitu mengurangi beban TPA. Yang kedua meningkatkan kualitas kesehatan di daerah tersebut. Dan yang ketiga mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat menghasilkan sampah yang memiliki nilai guna. Dan yang terakhir mengembangkan berbagai formula dari produk yang ramah lingkungan. Lalu yang keduanya ada visi dari TPS3R, yaitu terwujudnya masyarakat dunia baru yang produktif dan ramah lingkungan dalam meningkatkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang dianut oleh TPS3R yaitu melindungi lingkungan untuk mengembalikan kualitas alam. Lalu selanjutnya ke brand positioning. Audiens dari TPS3R yaitu petani tanaman berumur pendek dan juga peternak. Selanjutnya target market dari TPS3R yaitu masyarakat dengan hobi bercocok tanam, masyarakat yang berbudidaya burung hias. Yang ketiga ada peternak. Dan goal dari TPS3R ini yaitu kepada generasi milenial usia 17-35 tahun. Dan yang terakhir ada brand persona. Personality dari TPS3R yaitu produk ramah lingkungan tentunya. Yang kedua ada voice dari TPS3R yaitu produk ramah lingkungan yang murah dan tidak menimbulkan bau sehingga menimbulkan kenyamanan bagi konsumen. Dan yang terakhir tagline dari TPS3R yaitu kompos murah tanpa bau menyengat. Selanjutnya kami juga membuat desain baru dari logo TPS3R sebagai berikut. Akhirnya aku melanjutkan kegiatan mengompos aku. Hari ini sisa makanannya banyak banget karena mamah masak cukup banyak hari ini. Agar sampah organik aku tidak terlalu basah, aku campurkan dengan sampah coklat, yaitu kulit telur. Aku tumbuk dulu sampai halus seperti ini. Yes, kayak gini. By the way, selain untuk mengurangi sampah organik yang berakhir di TPA, kegiatan mengompos bisa menjadi salah satu alternatif kalian ketika di rumah aja. Nah, ini aku gabungin sama sampah organik lainnya. Aku pakai kompos bag dari Waste for Change, bisa pesan di w4c.id/rumahkompos.
Halo, kemarin aku udah kasih tahu kan kalau Waste for Change mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Sekarang aku mau kasih tahu kalau Waste for Change juga punya larva BSF untuk mengelola sampah organik. Tapi sebentar, kalau kalian gak kuat ngelihat larva atau belatung dan sejenisnya, kalian boleh skip aja. Ini dia nih, si calon prajurit yang bakal ngancurin sampah organik kalian. Sampah organik kalian akan mereka hancurkan dan menjadi seperti ini. Keren banget kan mereka? Si larva BSF ini bukan cuma ngancurin sampah organik kalian, tapi juga tinggi protein dan baik untuk pakan ternak dan ikan. Boleh cek link ini kalau kalian tertarik. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 9 mengenai pemaparannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.